Shalom Malaim. Mari kita mulai ibadah kita malam hari ini dengan kita pujikan pujian dari buku kecil nomor 92. Ya, ini lagu wajib kita sebelum kita mulai ibadah kita panjatkan, kita naikkan pujian ini supaya Tuhan menguduskan tempat ini. Sebagai doa kita di hadapan Tuhan, biar Tuhan menguduskan tempat ini, menguduskan hati kami. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati kami menyembah yang segala perkara diserahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami. Membimbing kami semua, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Haleluya, haleluya. Ibadah kita malam hari ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Bapa Yahweh, Bapa pencipta langit dan bumi, alam semesta beserta dengan segala isinya. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami, Sang Mesias Yeshua HaMashiach, pujian yang kami naikkan ini adalah menjadi doa kami ya Tuhan. Kami mohon Engkau menguduskan ruangan ini, menguduskan hati kami ya Tuhan,
supaya malam hari ini kami boleh layak memuji-muji Engkau, membesarkan Engkau, menyembah Engkau. Ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami yang kami sengaja maupun tidak di dalam satu minggu ini ya Tuhan yang telah kami lakukan. Biarlah Engkau menguduskan dan melayakkan kami malam hari ini untuk kami beribadah, masuk lebih dalam lagi di dalam pujian dan penyembahan di hadapan Engkau ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, hadirat-Mu yang hadir di tengah-tengah kami sesuai dengan pujian ini ya Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu bekerja di tempat ini, membimbing kami semua. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Adonai Yesua Sang Mesias kami yang hidup. Kami berdoa dan kami memulai ibadah kami malam hari ini. Kita lanjutkan dengan pujian nomor 154. Kita akan masuk lebih dalam di dalam pujian dan penyembahan. Nomor 154. Rasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Rasakan jamaah, rasakan hadiratnya Roh Kudus yang lembut itu masuk di dalam diri kita, menguasai diri kita masing-masing, sehingga kita diubahkan seperti Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ubah hatiku
seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau pencuri tanah liat, untuk jadikan hidupku lihat. Seperti salju, ubah hatiku seperti Yesus. Engkau seperti salju, ubah hatiku seperti Yesus. Ubah hatiku seperti sembah Dia, mari puji Dia, mari agungkan Dia, haleluya, haleluya. Ya la 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 la, ya la 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 la. Ubahkan hidup kami ya Tuhan, ubahkan hati kami ya Tuhan, perbarui hari lepas hari hidup kami ya Allah. Ya la 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 ya la 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 ya la la ya la la ya la 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 la. Haleluya, haleluya. Kami penuh dengan dosa dan celah ya Tuhan, kami penuh kelemahan ya Tuhan. Ubah kami ya Bapa, sucikan dan layakan kami ya Bapa-Mu ya Tuhan. Ya la 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 ya la 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 la. Ya la 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 la. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Ubahkanlah hati kami ya Tuhan, ubahkanlah hidup kami
Jadikan kami seperti-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala kekurangan kami, kelemahan kami selama ini ya Tuhan. Layakkanlah kami di hadapan-Mu, ubahkan kami menjadi baru ya Bapa. Ya haleluya, haleluya, kami ingin masuk ke dalam lagi dalam pujian dan penyembahan ini ya Tuhan. Sucikan dan layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ubahkan kami menjadi baru ya Tuhan. Sucikan hati, pikiran dan jiwa kami ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan
setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata walau badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia, walau badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Haleluya, haleluya. Ini pujian kami di hadapan Engkau ya Bapa, ya Tuhan Yesus. Engkau selalu setia kepada kami ya Tuhan. Walaupun badai mengamuk, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau tetap setia menyertai dan melindungi kami ya Bapa. Haleluya. Ya dalam sangka terima kasih ya Tuhan. Urapan alam terjadi di tempat ini, Bapa hancurkan setiap belenggu dosa. Ora kemenangan terjadi di tempat ini. Di sini ada urapan baru, urapan Bapa terjadi di tempat ini. Bapa hancurkan setiap belenggu dosa. Ora kemenangan terjadi di tempat ini.
Ibu Maria berdoa untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Urapan Bapa terjadi di tempat ini. Bapa hancurkan setiap belenggu dosa, sorak kemenangan terjadi di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Di sini ada urapan baru. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Salam mulia dan salam bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji Tuhan, kita malam hari ini berkumpul kembali untuk belajar firman Tuhan. Ya, firman Tuhan, lanjutan bacaan kita pada malam hari ini sampai pada kitab Keluaran atau kitab Wahikra, Imamat maksud saya ya, Imamat ya, mohon maaf, Wahikra atau Imamat ya, Fatsal yang ke-24. Ya, lanjutan kita sebelumnya, yaitu kita saat ini masuk di Fatsal yang ke-24 dari kitab Imamat. Seperti biasa kita akan baca secara bergantian 5 ayat. Saya akan baca ayat 1 sampai yang kelima. Judulnya minyak yang murni dan roti yang kudus. Bapak Yahweh berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Bani Israel agar mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, sehingga lampu dapat menyala terus-menerus. Di hadapan Bapak Yahweh, Harun harus terus-menerus dari petang sampai pagi menjaga nyala lampu-lampu yang ada di depan tabir kesaksian di dalam kemah pertemuan. Itulah yang harus menjadi ketetapan selamanya dari generasi ke generasi. Ia harus terus-menerus menjaga nyala lampu-lampu
yang ada di atas kaki pelita emas di hadapan Bapak Yahweh. Engkau harus mengambil tepung terbaik dan membuat 12 roti bundar dengannya. Setiap roti bundar haruslah berbuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membuku kemenangan Tuhan di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu terunjuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. 10. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir, di tengah perkemahan orang Israel, dan orang itu berkelahi dengan seorang Israel di perkemahan. 11. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontari dia dengan batu. 15. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini, setiap orang yang mengutuki Elohim harus menanggung kesalahannya sendiri. 16. Maka orang yang menghujat nama Tuhan, ia harus dihukum mati. Seluruh jemaat harus melemparnya dengan batu, baik pengembara maupun penduduk asli. Jika ia menghujat nama Tuhan, maka ia harus dihukum mati. Siapa yang membunuh seseorang, ia harus dihukum mati. Siapa yang membunuh seekor hewan, ia harus membayar gantinya, hewan dengan hewan. Jika seseorang menyebabkan sesamanya menjadi cacat, maka sebagaimana yang dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. 20. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sebagaimana ia telah menjadikan seseorang cacat, begitulah harus dilakukan kepadanya. 21. Siapa yang memukul mati seekor ternak, ia harus membayar gantinya. Tetapi siapa yang membunuh seorang manusia, ia harus dihukum mati. Satu hukum berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli, sebab akulah Tuhan Elohimmu. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada orang Israel. Lalu dibawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan dilontarilah dia dengan batu. Maka orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Amin. Bukan sesuatu yang baru yang kita baca malam hari ini, sesuatu yang sudah lama kita dengar, tetapi tidak semua hukum yang ditetapkan oleh Tuhan itu dilakukan oleh bangsa Israel, oleh orang-orang Kristen khususnya, ya. Mungkin pada peristiwa 2000 tahun yang lalu, hukum yang ditetapkan oleh Tuhan ini diberlakukan bagi orang Israel dan orang-orang yang
dalam tanda kutip porselit, orang-orang yang bukan orang-orang Yahudi tapi mereka menjadi pengikut agama Yahudi yang disebut porselit, harus melakukan perintah yang ditetapkan ini. Dan hal itu terjadi 2000 tahun yang lalu, sampai banyak rasul-rasul yang menjadi korban, ya. Contohnya Stefanus, bahkan Tuhan Yesus sendiri itu dihukum mati, dibenci dan dikorbankan oleh para imam ahli Taurat itu karena dianggap menghujat Tuhan. Makanya dihukum mati. Kalau Stefanus, hukuman matinya apa? Dirajam batu. Itu peristiwa itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Dan hukum itu saya kira setelah bait suci itu dihancurkan, sudah tidak pernah kita dengar hukuman mati terjadi di bangsa Israel karena menghujat nama Tuhan. Terus mereka harus dirajam, disalibkan seperti Tuhan Yesus. Tidak seperti itu, tidak terjadi seperti itu. Tetapi doktrin atau ayat yang baru saja kita ini diterapkan oleh agama lain. Ya, saya tidak sebutkan agama apa itu. Tentu saudara-saudara pasti tahu, ya. Dianggap penistaan, dianggap menghujat Tuhan, maka harus dihukum mati. Itu diberlakukan oleh satu kelompok agama ini, diterapkan. Tetapi justru kita sendiri sebagai yang memiliki kitab Taurat ini, ya, kitab suci yang kita baru saja baca, kita tidak menerapkan hal itu. Karena apa? Karena di dalam ajaran Tuhan Yesus, ajaran yang lama itu sudah tidak diberlakukan lagi. Ya, tidak diberlakukan lagi ajaran yang lama itu, hukuman mati itu. Justru ajaran yang lama itu dipakai oleh agama lain, diterapkan sampai sekarang ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian perlu ketahui, bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, orang-orang Jews, orang-orang Yahudi, sampai hari ini ada kelompok-kelompok yang gak berani sembarangan menyebut nama Tuhan, ya. Sebab apa? Sebab baru saja kita baca ini, ya, ketika menyebut nama Tuhan sembarangan dianggap menista, dihukum mati. Ini seorang muda, ya, yang menghujat Tuhan, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kan kalau Tuhan Yesus diejek, dihujat itu sudah biasa, ya. Bahkan orang-orang Yahudi sendiri pun waktu itu menghujat, mengolok. Padahal orang-orang Kristen meyakini bahwa Tuhan Yesus itu sebagai, ya, Bapak Yahweh sendiri, ya. Kita sebagai orang-orang Kristen tidak berani menghujat dan mengolok-olok Tuhan Yesus. Tetapi orang-orang Jews sendiri, apalagi kaum Kedar, ya, wah, itu luar biasa menghujat, mengolok-olok nama Tuhan Yesus itu. Dan malam hari ini, sebelum lebih lanjut kita berbicara tentang imamat pasal yang ke-24 ini, kita temukan ada dua tema, dua judul, ya. Yang pertama itu tentang kemurnian dan yang kedua tentang menghujat Tuhan. Nah, kembali kepada hal yang tentang menghujat Tuhan, saya membahas dulu tentang menghujat Tuhan. Anak muda ini dirajam batu dan dihukum mati. Dan sampai hari ini orang-orang Yahudi, ada kelompok yang benar-benar tidak berani menyebut nama Yod-He-Vav-He dengan sembarangan, menyebut nama Yahweh dengan sembarangan, kecuali 1 tahun sekali ketika pada hari perayaan Yom Kippur. Itu pun
para imam yang menyebutkan, ya, bukan jemaat yang menyebutkan, bukan umat yang menyebut nama kudus itu. Karena di dalam perintah yang baru kita baca ini, ketika ada seorang muda yang ketahuan kedapatan ini menghujat nama Yod-Heh-Wah-Weh, nama yang kudus itu, dia dirajam dan dihukum mati sampai mati. Itu peraturan yang sangat ketat pada waktu itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perlu kita ketahui, kita sebagai orang-orang goyim, orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh, tentunya kita sendiri pasti kita tidak akan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ya, tidak menyebut seenaknya, dibuat sumpah dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita berdoa, ya, kita memuji nama Tuhan, kalau menurut saya boleh-boleh saja kita menyebut nama Tuhan. Toh kita memuji nama Bapa, berdoa menyebut nama Bapa, tidak menyebut sembarangan. Ya, seperti yang sering kita dengar ilustrasi, jangan membuang sampah sembarangan, misalnya seperti itu ya. Artinya boleh enggak membuang sampah? Kan kita sering dengar itu kan? Ya boleh, tetapi jangan membuang sampah di atas meja, di atas tempat tidur. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi artinya menyebut nama Bapak itu boleh, tapi lihat penempatannya, ya, bukan pada sembarangan, bukan pada tidak pada tempatnya, ya. Terus sekarang ini apa sih kriteria menghujat nama Tuhan itu? Kriteria menghujat nama Tuhan itu yang bagaimana? Ya, kan banyak sekarang ini yang melecehkan, ya, menyebut nama tapi bukan nama Yod-Heh-Wah-Weh, menyebut nama Tuhan Yesua, itu yang melecehkan, menjelek-jelekan dan lain sebagainya, itu sering kita dengar. Ya untung Tuhan itu panjang sabar, ya, diam aja, tapi tunggu waktunya, ya, tunggu waktunya Tuhan akan menghukum. Tidak sekarang, nanti di dunia yang akan datang, ya, rasakan kalau saudara masih tetap menghujat nama Tuhan dengan sembarangan, nama Yesua. Saudara, kalau di dalam perjanjian baru kita pernah membaca, ya, nanti cari sendiri dulu, ya, supaya saudara juga aktif membaca Alkitab. Ketika orang-orang Farisi dan ahli Taurat mencurigai Tuhan Yesua pada waktu melakukan mujizat, di situ Tuhan Yesua pernah marah, ya. Dianggap ahli Taurat ini, ya, orang-orang Farisi ini bukan menghujat Tuhan, tapi menghujat Roh Kudus. Nah, ini yang saya temukan dalam bacaan di dalam kitab suci kita. Menghujat Roh Kudus itu bagaimana? Saya beritahu, ya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang Kristen ataupun non-Kristen, ketika ada seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, sehingga hamba Tuhan ini dapat menyembuhkan orang sakit, dapat melakukan mujizat, ya. Oke, banyak yang selama ini kita curigai, wah itu settingan, itu tidak murni, tidak benar-benar terjadi. Tapi jangan sekali-kali menghujat. Kita tidak tahu kebenarannya, ya. Saya cuma menyarankan, di dalam hal ini Tuhan Yesus benar-benar marah kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, ya. Kalau kamu menghujat anak manusia, menghujat Tuhan Yesus, itu masih diampuni. Ketika kamu menghujat Roh Kudus, maka tidak ada pengampunan bagi kamu. Loh, itu perkataan dari Tuhan Yesus sendiri. Makanya hati-hati, ya, baik orang yang Kristen maupun non-Kristen, melalui channel ini saya memperingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika ada seorang yang dipakai oleh Tuhan, entah itu benar-benar dipakai oleh Tuhan
atau tidak dipakai oleh Tuhan atau settingan, sekali-sekali jangan mengatakan kata-kata hujat. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena tidak ada pengampunan. Ya, itu tidak diampuni. Itu tidak ada pengampunan kalau ketika menghujat Roh Kudus. Benar-benar pada waktu itu Tuhan Yesus marah kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Apa penyebabnya? Ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang yang buta, orang yang lumpuh, orang yang bisu, tuli, dan lain-lain sebagainya, maka orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mencurigai bahwa itu memakai kuasa Belzebul, kuasa setan. Nah, itu menghujat. Itu namanya menghujat bahwa kuasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu benar-benar kuasa ilahi yang datangnya dari atas, ya, dari Bapak Yahweh sendiri. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menghujat dengan mencurigai bahwa kuasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu menggunakan kekuatan sihir, kekuatan setan. Betul-betul Tuhan Yesus marah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini mendengarkan channel ini ya, sekali-sekali ketika kita melihat kebaktian kebangunan rohani KKR, entah itu benar atau itu settingan, sekali-sekali biarlah kita tidak menghujat. Bahayanya ketika kita mencurigai, menghujat dan mengata-ngatai bahwa itu memakai kuasa setan, maka tidak ada pengampunan. Bahaya sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita menghujat Tuhan Yesua, masih ada pengampunan, masih diampuni. Ya, mencaci maki, mengolok-olok Tuhan Yesua, masih diampuni. Tapi ketika kita mencurigai, bahkan menuduh bahwa itu yang dilakukan dengan kuasa setan, maka hal itu tidak ada pengampunan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baik engkau yang Kristen maupun non-Kristen, kalau melihat mujizat yang terjadi dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, maka jangan sekali-kali mencurigai, mengata-ngatai bahwa itu kuasa setan yang dipakai. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sini kita paham bagaimana itu menghujat Roh Kudus. Sekarang yang kedua, ya, yang kedua tentang kemurnian. Ya, ini tadi ya sengaja saya balik, ya, itu tadi penting sekali tentang menghujat Tuhan, ya, menghujat Roh Kudus. Hati-hati. Dan yang kedua yang saat ini yang kita bahas yaitu tentang kemurnian. Ya, saya akan bacakan ulang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Perhatikan ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya bacakan ulang. Bapa Yahweh berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada Bani Israel agar mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, sehingga lampu itu dapat menyala terus menerus. Ya, ketiga, di hadapan Bapak Yahweh Harun harus terus menerus dari petang sampai pagi menjaga nyala lampu-lampu yang ada di depan tabir kesaksian di dalam kemah pertemuan. Itulah yang harus menjadi ketetapan selamanya dari generasi ke generasi. Menjaga kemurnian. Mohon izin minum dulu ya, suara saya habis ya, izin minum dulu. Haleluya. Ya, lego ya, sudah lego ya. Ingat dalam bacaan kita sebelumnya, kitab Keluaran ya, di dalam kitab Keluaran itu yang menjadi imam di bait suci itu suku Lewi.
suku Lewi itu dari keturunan Harun, ya, keturunan Harun dan anak-anaknya. Ingat waktu itu anak-anaknya ini ditugaskan untuk menjaga bait suci, ya, khususnya lampu-lampu dan minyak-minyak ini. Dan waktu itu anak-anak dari Imam Harun ini dikatakan membawa api asing, ya, sesuatu yang tidak murni. Akhirnya kedua anak Harun itu mati seketika. Begitu tragis ya peristiwa perjanjian lama itu. Dan sekarang bagaimana dengan kita ini, kemurnian ini? Kalau kita alegorikan, kita artikan dalam arti kehidupan secara rohani, di sini kan dikatakan bahwa minyak zaitun yang murni untuk menyalakan lampu di dalam bait suci. Minyak itu gambaran dari ada 5, dalam perjanjian baru kan ada 5 anak darah yang pandai, bijaksana, sama 5 anak darah yang bodoh. Nah, yang satunya yang pandai, yang bijaksana ini membawa persediaan minyak, ya. Yang 5 yang bodoh tidak membawa persediaan minyak. Jadi artinya di dalam kehidupan kerohanian kita, ya, kalau kita artikan secara alegori, itu harus menyala setiap hari dalam kehidupan kita ini. Lakukan terus menerus. Di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8, tentu ini harus dihafal. Semua orang percaya harus hafal. Renungkanlah firman itu siang dan malam, ya. Kemudian ada di dalam Mazmur, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, itu pelita atau terang itu tidak dapat menyala tanpa ada minyak. Dan minyak itu adalah firman Tuhan ini, ya. Firman Tuhan ini harus kita renungkan siang dan malam. Lakukanlah itu secara terus menerus, jangan sampai padam api itu. Itu perintah Tuhan. Harus dengan minyak yang murni, tidak boleh dicampur-campur, ya. Kalau es campur enak, ya, nasi campur enak, tapi kalau minyak dicampur maka lampunya nyalanya tidak murni lagi, ya, lampunya bisa cepat mati. Jadi artinya kalau belajarnya dari firman Tuhan, dari kitab suci, ya pelajari dari kitab suci. Jangan terus belajar kitab suci juga belajar dari kitab primbon misalnya. Nah, oh, kalau menurut primbon Jawa misalnya, ya, maaf kalau saya menyebut suku, ya, menurut primbon Jawa itu enggak begini. Kalau kitab suci mengatakan begitu itu enggak cocok. Menurut primbon Jawa seperti ini kok. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sudah tidak murni. Kalau murni itu dari kitab suci ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita memperoleh 2 pelajaran, yaitu 1, jangan menghujat Tuhan, jangan menghujat Roh Kudus. Kedua, di dalam kehidupan kita ini yang kita pelajari itu harus murni dari kitab suci, dan itu dilakukan secara kontinu, secara terus menerus. Tidak hari ini merenungkan firman Tuhan, besok merenungkan kitab primbon, ya. Hari ini merenungkan firman Tuhan, besok merenungkan kitab komik, misalnya seperti itu. Ya, kalau komik
obat batuk ya bagus, tidak apa-apa untuk obat batuk. Tapi komik yang ceritanya cerita tentang mistik-mistik, nah itu yang bahaya. Jadi itu sudah tidak murni lagi. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita sudah memperoleh 2 pelajaran harus murni yang kita pelajari dan lakukan secara kontinu terus menerus. Dan yang kedua, jangan menghujat Tuhan, apalagi menghujat Roh Kudus, sangat berbahaya karena tidak ada pengampunan. Haleluya, mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pelajaran malam hari ini yang kami peroleh. Biarlah hikmat Tuhan, kuasa Roh Kudus itu yang memurnikan kami, yang menuntun kami, yang menolong kami ke dalam kebenaran, dan menuntut kami setiap hari untuk melakukan perintah-Mu ya Tuhan. Belajar dan merenungkan firman-Mu itu siang dan malam secara terus-menerus, secara kontinu. Terpujilah Engkau ya Bapa, ampuni segala dosa dan kelemahan kami yang selama ini sengaja maupun tidak yang kami lakukan. Biarlah kuasa-Mu, pengampunan-Mu itu yang memurnikan kami kembali untuk kami berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Mesias kami, Yesua, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita pujikan pujian nomor 158, kemudian kita masuk ke doa syafaat. Nanti Bu Eni doa syafaat. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Haleluya.
apa yang dicita-citakan menjadi dosen Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang membantu, Tuhan yang memberikan jalan keluarnya, Tuhan yang memberikan apa yang diminta Ruben Tuhan. Ya Tuhan. Apapun pekerjaan yang sekarang dia laksanakan dengan baik, Tuhan, kami berdoa untuk kedepannya Tuhan, Tuhan yang mengendakinya dengan jalan yang lurus Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menolong kehidupan Ruben yang di usia 31 tahun ini Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau lindungi. Bapa yang di surga, kami juga doakan untuk pendamping hidupnya. Tuhan berikan yang dari Tuhan sendiri, yang takut akan Tuhan, yang bersama-sama memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan yang akan mendatangkan pendamping hidupnya dengan Ruben Tuhan. Terima kasih Bapa yang ada di surga. Pada malam ini Tuhan, kami berdoa untuk Pak Yakub yang selalu setia Tuhan, selalu membawa firman-Mu Tuhan. Kau urapi Tuhan, Kau berkati, berikan pikirannya Tuhan, selalu mempunyai suara dari Tuhan sendiri untuk mengabarkan firman ini Tuhan menjadi terang. Bapa, kami berdoa untuk Pak Yakub Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan di dalam tubuhnya Tuhan, di dalam kelemahannya kuatkanlah Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menolong kehidupan sehari-hari, menguatkan imannya Tuhan. Jauhkan dari kuasa-kuasa jahat Tuhan. Lindungi ya Tuhan di dalam aktivitas sehari-hari Tuhan serta Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk keluarga Pak Lewi dan Ningnya Tuhan yang ada di Menur. Engkau berkati tokonya, Engkau berkati usahanya, juga Ning Tuhan, kiranya dalam kelemahan tubuh Engkau kuatkan ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, keluarganya disertai anak-anaknya juga selalu membantu. Berkati Tuhan ekonominya. Kami percaya dengan kuasa Tuhan selalu memberikan kerukunan hidupnya, kerukunan damai sejahtera meliputi keluarga Pak Lewi ya Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk Maria Indawati. Tuhan, Kau berkati ya Tuhan di dalam pekerjaannya, juga perkumpulannya. Kau lindungi ya Tuhan dalam aktivitas, di dalam pekerjaan. Tuhan sertai, jauhkan dari kuasa-kuasa jahat Tuhan. Kau lindungi ya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan selalu melihat di dalam perkumpulannya. Tuhan selalu membantu. Tuhan memberikan kekuatan setiap hari Tuhan. Tuhan berikan damai sejahtera. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk toko kami Omega ya Tuhan, yang selalu setiap hari pagi hingga malam Tuhan selalu melihat kami, melihat pekerjaan kami ya Tuhan, yang dimana Tuhan dari nol hingga sekarang ini berkat dari-Mu Tuhan, berkat yang dari Bapa di surga menolong kehidupan keluarga kecil kami Tuhan. Apapun yang saya jual di pekerjaan ini Tuhan, halal Tuhan, juga mengirim pembeli ya Tuhan ke tempat kami. Tuhan, jauhkan dari kuasa-kuasa jahat di tempat ini kami, toko kami ya Tuhan. Hanya Tuhan memberikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan di tempat kami. Sucikan dan layakan kami Tuhan. Tuhan selalu menyertai kami, kehidupan kami, pekerjaan kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas semua apa yang Kau berikan kepada kami. Tuhan masih berikan kami kesehatan sampai umur sekarang ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau selalu ada di hati kami.
berdoa untuk keluarga kami yang jauh, yang ada di Malang, Jember, Kalimantan, Surabaya, Jombang. Tuhan, berikan mereka Tuhan pekerjaan yang baik. Kiranya yang sakit Engkau sembuhkan, dimanapun dia berada Tuhan. Kau lindungi Tuhan, jauhkan dari kuasa-kuasa jahat. Tuhan, kami percaya mereka selalu memberikan damai sejahtera, selalu bersyukur Tuhan. Kami percaya Roh Kudus selalu menyelimuti mereka semua, memberkati, berikan mereka kekuatan, kesehatan. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk lingkungan kami ini Tuhan, tetangga kanan kiri Tuhan. Kau berikan mereka kebaikan hatinya, juga di RT Bimbing 7 Tuhan, yang dimana warga kami, warga bimbing sesama RT kami Tuhan, yang satu persatu Tuhan panggil. Tuhan, berikan mereka, keluarga mereka hati yang damai, selalu ikhlas Tuhan, selalu memberikan kesabaran mereka. Tuhan, kami doakan untuk warga bimbing RT 7, berikan kesehatan, kekuatan semuanya Tuhan, jauhkan dari segala penyakit Tuhan, sertai lindungi ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang di surga, di dalam persekutuan malam ini Tuhan, kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau selalu menolong kehidupan kami sehari-hari, memberkati kami Tuhan. Bapa, juga kami terus juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kemerdekaan ini. Tuhan sertai, Tuhan lawan, Tuhan berkati Tuhan. Dan untuk kedepannya Tuhan, kami doakan untuk presiden yang akan datang. Tuhan, berikan mereka hati yang mulia, baik Tuhan, selalu melihat rakyat kecil ya Tuhan, pekerjaan rakyat kecil ya Tuhan selalu dimudahkan Tuhan. Berikan rakyat Indonesia makmur, damai sejahtera Tuhan. Jauhkan dari segala orang-orang yang selalu menumpas, selalu menjelek-jelekan, selalu tawuran. Kami percaya Roh Kudus-Mu selalu memberkati rakyat Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa hari ini Tuhan untuk Presiden Bapak Jokowi serta wakil serta jajarannya sampai RT RW Tuhan. Kau lindungi Tuhan, berikan mereka pekerjaan yang takut akan Tuhan, pekerjaan masing-masing mereka Tuhan, memperkerjakan dengan benar dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-kasih karya-Mu di tempat ini. Dan Tuhan, terima kasih atas persekutuan kami di dalam keluarga kami ini Tuhan. Tiap hari Selasa Tuhan sertai, Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Terima kasih ya Bapa atas perkenanan, atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhir persekutuan malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas selawat-Mu ya Tuhan, atas kasih dan kemurahan anugerah-Mu yang Kau telah limpahkan dan berikan kepada kami. Damai sejahtera dan salum-Mu ya Tuhan
yang boleh kami rasakan pada malam hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami boleh selesai malam hari ini beribadah ya Tuhan. Tapi ya biarlah roh-Mu tetap menyala-nyala di dalam kehidupan kami, sehingga setiap hari kami boleh merenungkan firman-Mu siang dan malam, dan api itu tidak akan padam di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami akan beristirahat malam hari ini. Kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Tuhan melindungi di dalam istirahat kami malam hari ini, sehingga kami dapat tidur dengan nyenyak, dengan tenang. Besok pagi kembali bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar untuk beraktivitas, menjalankan setiap aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kami yakin berkat-Mu Kau sediakan bagi kami untuk hari besok. Bahkan berkat itu akan semakin melimpah-limpah di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat mempermuliakan Engkau melalui kehidupan kami, melalui kelimpahan yang Engkau telah berikan kepada kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari sekarang kita tengadakan tangan kita mohon berkat dari Tuhan. Yefarihika feismerika, Yair Yahweh panaf eleka fikuneka, Yisa Yahweh panaf eleka Yasim leka shalom. Kiranya Bapak Yahweh memberkati kita semua, dan Bapak Yahweh menjaga kita. Bapak Yahweh menyinari kita dengan wajah-Nya. Bapak Yahweh bermurah hati kepada kita dan mengangkat wajah-Nya atas kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Haleluya. Yefareka, Yismereka, Yefareka, Yair Yahweh, Malafeleka, Yefareka, Yefareka, Yismereka, Yahweh, Malafeleka, Fikuneka, Yasemreka, Shalom, Shalom. Haleluya, ibadah selesai. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Amin. Yo.